Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema jangan menyimpan sakit hati dan iri hati. Jangan menyimpan sakit hati dan iri hati. Salah satu orang yang hidupnya sulit berbahagia dan damai sejahtera adalah orang yang dikuasai sakit hati dan iri hati. Dalam Ayub 5 ayat yang kedua firman Tuhan berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ayat ini mengajarkan kepada kita betapa berbahayanya sakit hati dan iri hati. Jangan sampai kita menyimpan dua sampah ini dalam hati kita, dalam hidup kita. Sakit hati dan iri hati sangat berbahaya. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sakit hati itu dapat membunuh dan iri hati itu dapat mematikan, membinasakan. Jadi kita jangan sakit hati, saudara, karena ini adalah kebodohan, dan jangan iri hati karena ini kebebalan. Di dalam Mazmur 31 ayat 10 dan ayat 11 firman Tuhan berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati. Mengindaplah mataku, merana jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku, dalam keluh kesah kekuatanku merosot karena sengsara dan tulang-tulangku menjadi lemah. Pemazmur memohon belas kasihan dari Tuhan sebab hidupnya merasa sesak karena sakit hati. Dan ia menceritakan dampak dari sakit hati itu. Jiwa dan tubuhnya merana, saudaraku. Hidupnya dalam duka, penuh dengan keluh kesah, kekuatannya merosot dan tulang-tulangnya menjadi lemah. Inilah gambaran tubuh yang dipenuhi saudara dengan kelemahan dan sakit penyakit yang sangat kompleks. Penyakit komplikasi ini semua disebabkan karena menyimpan sakit hati, saudara, dan iri hati. Tidak sedikit orang yang jatuh sakit dan bahkan, saudara, meninggal dunia karena terus-menerus menyimpan sakit hati dan iri hati dan kekecewaan di dalam hati mereka. Ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Orang yang membuat sakit hati kita mungkin, saudara, dia tidak menyadarinya, dia sudah melupakannya dan tidak memikirkannya, saudara. Apa yang dia perbuat yang membuat kita sakit hati dan kecewa. Amsal 12 ayat 16 berkata, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemoohan. Bijak yang mengabaikan cemooh. Ayat ini sudah mengajarkan kepada kita jangan berikan tempat di dalam hati perasaan sakit hati, kekecewaan yang berkepanjangan. Kita harus punya hati yang bijaksana, yang rela mengampuni, rela mengabaikan cemoohan atau hinaan dan bahkan ketidakadilan, saudara. Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat wajah berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira, saudara, yang bebas dari sakit hati, kekecewaan, saudara, iri hati, mukanya berseri-seri, saudara. Pastinya dia awet muda, cantik, cakep, dan terlihat sangat segar berseri-seri. Tetapi kepedihan hati, sakit hati, kekecewaan hati, saudara, ini mengeringkan tulang, menghilangkan sukacita, bahkan bisa membuat kita stres, depresi, saudara. Sakit penyakit karena sakit hati bisa membuat imun tubuh kita, saudara, melemah dan berkurang. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, tinggalkan sakit hati dan kekecewaan, kepahitan saat ini juga. Serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Pandanglah Yesus, pandanglah masa depan kita dengan optimis, saudara. Jangan kita menjadi lemah, tetapi biarlah kita tegar karena yakin akan penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, berkat Tuhan. Kita harus menjadi berkat, saudara, bagi orang lain. Kita juga jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai mengecewakan orang lain. Jadilah berkat, jadilah garam dan terang, saudara. Amsal 17 ayat 22 firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan sampai semangat kita patah, saudara, karena kekecewaan,
karena sakit hati, karena iri hati kepada orang lain, kepada siapapun. Kita singkirkan itu. Kita mau datang kepada Tuhan supaya hati kita gembira. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur, sehingga kita sehat, kuat, bahagia, sukacita. Sekali lagi, mungkin saat ini kita ada kekecewaan, kita ada kepahitan, sakit hati, atau iri hati, saudaraku. Tinggalkan itu semua. Datang pada Tuhan Yesus biar kita disembuhkan, hati kita menjadi gembira, hati kita sukacita, dan itu adalah obat yang manjur. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Jauhkan kami Tuhan dari sakit hati, dari iri hati Tuhan, dari kekecewaan seringkali. Kami tidak mau menyimpan sampah-sampah itu dalam hati kami. Yang kami simpan dalam hati kami adalah kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menguatkan, yang mendatangkan kegembiraan, sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like dan subscribe dan bagikan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.